Allah akan mengabulkan doa setiap hamba yang berdoa kepadanya, selama ia hanya meminta kepadanya dan tidak bergelimang dengan hal-hal yang haram, tidak meminta sesuatu yang mengandung dosa, dan tidak memutuskan silaturahmi. Maka dari itu Allah sendiri sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Maka hendaknya engkau berdoa, apapun yang menjadi pintamu, doa panjatkanlah kepadanya. Insya Allah, lama ataupun sebentar itu hanya perihal waktu. Yang pasti semua doa-doamu tidak ada yang sia-sia. Maka berdoalah yang baik-baik, dan jangan sekali-kali engkau berdoa untuk segala sesuatu yang buruk, karena barangkali doa-doa burukmu itu bukan menimpa siapa-siapa, malah akan menimpa dirimu sendiri. Dan untuk lebih cepat doamu terkabul, maka kamu harus menjaga dirimu dari hal-hal yang haram. Perutmu jangan diisi dengan sesuatu yang haram ataupun yang subhat. Yang subhat saja nggak boleh, yang belum jelas ini halal atau haram lebih baik itu ditinggalkan. Apalagi yang haram memang benar-benar harus ditinggalkan. Kurangilah laku dosamu dan perbaikilah langkahmu, bicaramu, tutur katamu, perilakumu, semua diperbaiki. Hubunganmu dengan Allah, sholat ataupun sesuatu yang lain, hubunganmu dengan manusia, silaturahmi ataupun yang lainnya harus dijaga supaya semuanya baik-baik saja, supaya doa-doamu lebih cepat dikabulkannya. Rasulullah itu pernah menyebutkan bahwa seorang laki-laki menempuh perjalanan jauh, rambutnya masai dan penuh debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkannya? Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu keadaannya. Maka kita, karena kita sudah mengetahui, bahkan ini hadis daripada Rasul, manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang menjadi alasan kenapa alam semesta ini dicipta, sudah bersabda seperti itu. Maka hendaknya kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, ataupun apa-apa dan apa, jagalah jangan sampai ada segala sesuatu yang haram termakan, terminum, atau terpakai. Jagalah sebisa mungkin supaya dirimu selalu bersih dan tidak bergelimang dosa. Dalam Musnad dan Sahih Hakim dari Abu Sa'id dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada unsur perbuatan dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya 3 pilihan. Pertama, segera mengabulkan doanya. Kedua, menyimpannya untuk di akhirat. Dan ketiga, melepaskannya dari kesulitan atau semisalnya. Jadi apabila kamu tidak terlalu banyak dosa, hubunganmu dengan sesama manusia juga baik, pasti doamu dikabulkan. Ada 3 derajat doamu. Yang pertama, Allah segera mengabulkannya di dunia. Yang kedua, Allah menyimpan doa-doamu untuk dikabulkan kelak di akhirat. Dan yang ketiga, melepaskannya dari kesulitan atau semisalnya. Karena semua itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha berkehendak atas segala
kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita disuruh oleh Allah untuk berdoa, dan kita tidak bisa berdoa tanpa izin, tanpa kehendak daripadanya. Maka kita harus saling sadar, gimana sih kita. Jangan terlalu menyombongkan, jangan terlalu merasa aku sudah berdoa segini banyaknya, segini seriusnya, kenapa Allah tidak mengabulkan. Harus husnuzon. Barangkali doamu Allah tangguhkan untuk bekalmu kelak di akhirat. Jadi kelak di akhirat ada seorang yang takjub pada saat penimbangan amal-amal. Wahai malaikat, kenapa di timbangan amalku ini ada begitu banyaknya amalan-amalan yang tidak pernah aku lakukan? Amalan apa ini? Perasaan aku tidak pernah melakukan sesuatu yang seperti ini, kok ada banyak pahalanya. Lalu katanya apa? Dan ternyata itu adalah usaha hasil doamu yang kita tangguhkan ketika di dunia. Allah berikan ketika di akhirat ini. Terimalah. Dan ketika saat itu seorang itu pun berkata, seandainya aku tahu segini besarnya pahala saat berdoa yang tidak langsung dikabulkan ketika di dunia, maka aku akan meminta untuk semua doa-doaku jangan dikabulkan di dunia, tapi kabulkan saja di akhirat untuk bekalku bertemu dengan Rabbku. Begitu. Dan Allah juga akan mengabulkan setiap doa kita dengan caranya. Dan Allah berkuasa penuh untuk mengabulkan setiap doa dengan caranya, karena Allah yang maha mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik untuk kita, sedangkan kita hanya tahu apa yang diinginkan, dan sangat mungkin apa yang diminta itu tidak membawa kebaikan. Oleh karenanya ketika berdoa, yakinlah bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita, karena Allah akan memberikan yang terbaik dengan caranya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Kita tidak mengetahui sesuatu yang baik, tidak mengetahui, tapi Allah sangat mengetahui, dan cara-caranya Allah itu sangat lebih baik daripada kita. Karena pengetahuan kita tidak lebih daripada setetes air daripada lautan samudra, tidak lebih daripada itu. Sedangkan ilmu Allah, pengetahuan Allah lebih daripada itu, lebih daripada yang ada. Begitulah Allah. Maka hendaknya kita selalu berhusnuzon kepada Allah, baik doamu segera dikabulkan atau masih Allah tangguhkan.